Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fauzi dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami kelompok 7 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai teori kewarganegaraan komunitarian. Boleh next slide? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Aulia selaku moderator dan juga ada 4 anggota lain, yaitu yang pertama Dinda Safira Cahyaninggia, Agnes Dwi Marlina, Zia Zunun Zeta, dan juga Fitria Handayani. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh next slide? Munculnya teori ini dilatar belakangi karena upaya untuk mengatasi masalah ataupun kelemahan yang muncul pada teori kewarganegaraan liberal individualis. Nah, teori ini meyakini bahwa individu dibentuk oleh masyarakat karena di masyarakat itu ada sebuah norma atau disebut sebagai codes of conduct yang mana setiap masyarakat ini harus mematuhi setiap norma yang ada agar eksistensi dan keberlangsungan masyarakat akan terjamin. Ketika ada masyarakat yang melanggar norma, maka apa ya, adanya suatu kemunduran yang mana hal ini juga bisa diatasi agar masyarakat bisa mengembalikan agar bentuk masyarakat itu bisa kembali semula. Nah, selanjutnya alasan lain munculnya teori komunitarian ini berlandaskan pada pandangan bahwa identitas dan juga stabilitas karakter itu nggak mungkin terbentuk tanpa dukungan masyarakat, teman, dan juga kolega lain. Nah, seseorang yang memiliki karakter yang kuat dan tangguh dalam menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah itu tidak akan mudah tergoyangkan karena karakter ini terbentuk karena individu tersebut berada di lingkungan masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baik, selanjutnya ada pengertian teori kewarganegaraan. Teori kewarganegaraan komunitarian atau Communitarian Theories of Citizenship sangat menekankan pada peran serta warga negara dalam komunitas. Individu dibentuk oleh masyarakat, individu tidak hanya hidup secara terpisah, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang memiliki sejarah, budaya, dan tujuan yang bersama. Uh, Dalam pandangan teori ini, warga negara bertindak secara bertanggung jawab ketika ia memiliki tugas dalam batas-batas yang diterima oleh masyarakat. Namun demikian, agar masyarakat dan anggotanya secara individual dapat berkembang, maka diperlukan loyalitas dan pendidikan kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang loyal. Komunitarian menganggap kewarganegaraan berada pada definisi budaya. Konsep komunitarian berasumsi dari pandangan antropologi klasik yang mengabadikan mitos klasik bahwa masyarakat menyatu secara holistik dalam tatanan simbolik dan nilai-nilai primordial. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada konsep kewarganegaraan dalam komunitarian. Nah, secara umum, konsep kewarganegaraan dalam komunitarian adalah secara umum, konsep kewarganegaraan dalam komunitarian ialah sebagaimana digambarkan oleh Tun pada tahun 2016 yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada hak. Nah, hak ini merujuk pada hak-hak kolektif daripada individu yang mencangkup akses ke barang dan manfaat yang diperoleh melalui keanggotaan dalam komunitas. Nah, hak-hak ini seringkali terkait dengan kebutuhan dan kepentingan komunal. Yang kedua ini ada keanggotaan. Keanggotaan dalam komunitarianisme terhubung dengan komunitas yang didefinisikan secara budaya.
Nah, ini tuh menunjukkan bahwa identitas dan kewarganegaraan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh status hukum, tetapi juga oleh ikatan budaya dan sosial. Nah, yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi dalam komunitarianisme ini bersifat eksklusif dan merupakan suatu kewajiban. Artinya bahwa warga negara diharapkan untuk aktif terlibat dalam kehidupan politik dan sosial komunitas mereka sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Kemudian yang keempat ini ada identitas. Identitas dalam komunitarian ini erat kaitannya dengan praktik politik dan juga etika budaya. Nah, hal ini mencerminkan pandangan setiap individu itu lahir dengan identitas dalam wilayah yang didefinisikan secara budaya yang menjadi dasar bagi kewarganegaraan mereka. Boleh di next slide. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan teori kewarganegaraan komunitarian. Untuk kelebihannya sendiri, di sini komunitarianisme ini menekankan bahwa individu dibentuk oleh komunitasnya yang berarti bahwa setiap identitas dan nilai-nilai seseorang itu tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari interaksi dan hubungan dalam komunitasnya. Nah, kelebihan yang kedua ini, meskipun mereka menekankan pada komunitas, komunitarian ini juga mengakui pentingnya adanya toleransi dan penghargaan terhadap keragaman dalam masyarakat. Nah, untuk kekurangannya akan dijelaskan oleh Zhao. Oke, baik. Terima kasih, Agnes. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari teori kewarganegaraan komunitarian. Nah, yang pertama, pandangan teori ini tuh belum terbukti mampu mengubah kondisi, melainkan hanya pada tahap pencegahan masyarakat yang dianggap sebagai suatu yang alamiah, sehingga adanya masyarakat sangat vital bagi kewarganegaraan. Yang kedua, teori komunitarian ini kurang peduli dengan kondisi masyarakat yang real daripada masyarakat yang dicita-citakan. Masyarakat tidak selalu menyandang nama baik karena banyak pembatasan-pembatasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan. Bisa di next. Oke. Kemudian selanjutnya ada perbedaan dengan teori kewarganegaraan liberal. Nah, teori kewarganegaraan komunitarian ini merupakan reaksi dari teori kewarganegaraan liberal. Meski teori kewarganegaraan liberal berpendapat bahwa masyarakat terbentuk atas pilihan-pilihan bebas individu, sedangkan teori ini justru berpendapat bahwa masyarakatlah yang menentukan serta membentuk individu, baik itu karakternya, nilai keyakinannya, yang membentuk karakter individu, baik itu karakternya maupun nilai keyakinannya. Nah, komunitarianisme ini menekankan bahwa pentingnya komunitas dan nilai sosial bersama. Nah, selanjutnya implementasi dalam pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan komunitarian ini dapat diimplementasikan melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai komunitas seperti kerjasama, solidaritas, tanggung jawab, ya seperti itu. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan dapat meliputi seperti diskusi kelompok, proyek komunitas, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Agnes. Oke, jadi kesimpulan yang pertama adalah fokus utama teori kewarganegaraan komunitarian ini peran serta warga negara dalam komunitas. Individu dibentuk oleh masyarakat, individu tidak hanya hidup secara terpisah, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang memiliki sejarah, budaya, dan tujuan bersama. Masyarakat merupakan hal yang sangat vital bagi adanya kewarganegaraan. Tiada kewarganegaraan tanpa masyarakat. Kemudian, kesimpulan yang kedua, komunitarianisme bukanlah merupakan reaksi terhadap liberalisme klasik, namun kepada kewarganegaraan yang berdasarkan dimensi sosial, kewarganegaraan spesifik dan politik dari komunitas politik. Komunitarianisme berdiri di atas kedalaman pemahaman komunitas daripada tahapan publiknya dalam negara bangsa demokratis.
Jika liberalisme dimodifikasi oleh sosial demokrasi, maka komunitarianisme telah memodifikasi liberalisme dalam bentuk lainnya untuk menghasilkan komunitarisme liberal dengan apa yang disebut sebagai demokrasi kultural. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dinda atas pemaparan materinya. Berikut ini adalah daftar pustaka dari hasil kerja kelompok kami. Kami mengambil beberapa jurnal. Mungkin boleh slide berikutnya. Kami kelompok 7 undur diri dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.